Baiklah rekan-rekan dan Bapak Guru, acara kita mulai. Mari duduk yang telah disiapkan oleh panitia. Baiklah Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda waddinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah yang terhormat Bapak Guru kita, Bapak Cek Supriyanto atau istilah Pak Pri, Bapak Maskur, dan Bapak Buya Haji Abdullah Sahur. Yang selanjutnya Bapak Teguh Suhardi dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari yang pertama kita selalu mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari yang sangat berbahagia, sudah 40 tahun yang lalu kita enggak berjumpa dengan Bapak Guru kita. Bapak Guru kita sudah pada pensiun, kita pun pensiun. Inilah kita bisa dipertemukan oleh Allah, maka kita syukuri bersama-sama pertemuan ini. Kita coba melihat sekarang Bapak Supri, Pak Jack Pri, ini yang dulu sangat yang mengajar kita biologi dan guru kita, guru saya di SMP Muhammadiyah Bapak ini. Saya mencari Pak Pri itu ke rumahnya, dia pergi ke pasar dengan istrinya. Saya tunggu di teman saya ketemu lagi, pergi lagi. Inilah Pak Pri. Alhamdulillah masih sehat Pak Pri. Pak Pak Teguh Suhardi yang kutu buku. Kalau tamu kita ke sana bukunya sak tumpuk di ruang tamu. Saya mau pinjem takut. Terus Pak Abdullah Sahur, ini kiai kita, buya kita. Ini juga masih sehat. Pak Maskur, ini yang selalu eksentrik, dari dulu eksentrik Bapak Guru kita ini, dan selalu riang, selalu tersenyum, selalu ingin ketemu. Ternyata teman-teman sekalian, jadi Pak Guru kita ini juga kangen dengan jenengan-jenengan semuanya, karena sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Baiklah, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya ini cepat-cepat aja. Teman-teman sekalian, acara ini diadakan, ada teman kita yang tidak pernah memandang jabatan kita. Entah itu polisi, entah itu camat, entah itu apapun, pokoknya angkatan 45 diundang semua Mas Agus. Itu. Oke Mas Koko. Inilah sambutan nanti. Yang pertama adalah dari MB. MB itu Muhammad Bambang Setiawahyudi. Betul Mas Bambang? Ingatan saya gitu. Mas Bambang Setiawahyudi ini yang memperkasai, yang mengajak teman-teman di antara kita untuk kumpul bersama. Mas Royo tadinya nggak kenal Mas Bambang, setelah ketemu kenal. Dulu di Aldila. Kokok, istilahnya ya apa, alias Kokok panggilannya. Kalau Mas Birin, Kokok kalau manggilnya. Teman-teman sekalian, jadi yang pertama monggo
yang pemarkasa utama Mas Muhammad Bambang Setiawahyudi, kami persilahkan. Izin Pak Guru, saya diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk menyampaikan, sebenarnya ini unek-unek saja ini. Yang terhormat, yang saya hormati, yang saya kasihi, saya tidak mau sebut lagi karena tanpa beliau-beliau ini saya tidak bisa berdiri di sini. Ya, beliau-beliau ini yang melahirkan kita semua. Ya, walaupun 3 tahun tetapi beliau luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Abdullah Syakur, abah kita, nurse kita, Pak Guru kita tadi, kemudian Pak Teguh, ya, kemudian Pak Syakur, kemudian Pak Jack, kemudian teman-teman semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya ini karena faktor usia, tetapi juga perubahan dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Tepuk tangan buat kita semua. Pertama kali tentu kita tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di masa Covid ini, di masa pandemi ini, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahim, untuk kita bisa bertemu bersama, untuk mengenang masa-masa itu. Saya yakin semua, saya sudah lupa tadi semua tadi. Kalau Pak Teguh saya masih ingat, saya tadi cerita karena terakhir sebelum saya berangkat ke Irian, saya ketemu beliau sholat di Masjid Baitur Rahman Semarang, maghrib, habis maghrib cerita dengan beliau, terus sudah itu saya berangkat ke Irian. Tapi ketemu sekarang ini, luar biasa Allah punya kuasa. Ya, Bapak Ibu saya, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati, niat ini, gagasan ini pas pada saat kemarin beberapa minggu lalu saya pas ada sidang di DPR untuk pembahasan APBD 2022, sudah ada jadwal waktu pembahasan dan terakhir kapan begitu. Maka itu pada saat itu mulai saya agendakan, saya WA ke teman-teman di grup aja. Bagaimana kalau kita makan bersama aja, silaturahim saja. Tidak ada niat untuk mengumpulkan IPA atau IPS pisah-pisah enggak. Tetapi seluruh ini adalah saudara kita. Kalau kita di Papua sana, di Irian sana, waktu saya berangkat pertama kali ketemu orang Jawa itu luar biasa senangnya, karena itu saudara saya, siapapun dia. Tapi yang berikut adalah siapapun dia yang muslim, karena di sana adalah mayoritas adalah Kristen atau Nasrani. Maka begitu luar biasanya ketemu kita saudara-saudara kita yang muslim, maka itulah saudara kita. Maka tidak ada perbedaan, tidak ada membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Antara kaya dan miskin, antara pangkat yang di atas di bawah, tidak ada. Mari kita di suasana ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, yang kita harus syukuri lagi, berkali-kali kita rasa syukur karena luar biasa Allah mempertemukan kita. Ada beberapa saudara kita, ada beberapa teman kita yang sudah mendahului kita, banyak. Maka kemarin saya ketemu dengan teman-teman sebelah rumah saya masih muda duluan pergi. Depan rumah saya juga berangkat duluan. Teman saya yang kuliah berangkat duluan juga. Maka beliau-beliau yang hadir ini luar biasa, tepuk tangan buat beliau lagi ya. Luar biasa, senang sekali saya bisa ketemu beliau, luar biasa rasanya. Kita mengingat kayaknya kita baru kemarin ketemu di SMA, baru diajarkan, kita belum tahu apa-apa. Ya. Maka itu rekan-rekan semua, teman-teman semua, kita bersyukur luar biasa bisa ketemu dengan guru-guru kita, ya. Tanpa beliau-beliau ini kita tidak bisa seperti ini sekarang ini. Tanpa beliau kita tidak ada badan gemuk-gemuk itu, mungkin badannya mungkin ada sakit, tidak mengerti apa-apa. Maka beliau luar biasa. Teman-teman semua yang saya hormati, harapannya pertemuan-pertemuan seperti ini, silaturahim seperti ini tidak kali ini. Kita harapkan suatu ketika kita bisa ketemu kembali, mungkin dalam suasana yang berbeda,
Mungkin ya pasti teman-teman ada kalanya kita mau kumpul yang IPA saja boleh sah saja. Mau IP saja boleh sah saja. Mau kumpul sama sah boleh saja. Artinya bahwa silaturahim tidak pernah memandang di mana, siapa dan sebagainya, tidak. Jadi itu pengalaman sedikit karena saya di Papua itu sangat heterogen. Di Papua itu suku seluruh Indonesia ada. Mau bicara Aceh ada, Medan banyak, kemudian Palembang ada, sudah lari ke Lampung, Bengkulu ada semua. Jawa apalagi, kemudian ke Sulawesi ada, Kalimantan juga ada. Artinya itulah Indonesia. Pada satu ketika kita bicara Indonesia, maka tidak pernah kita membeda-bedakan kebinekaan Tunggal Ika negara yang kita cintai, negara yang kita miliki ini. Maka di lingkup yang kecil ini kita bisa silaturahim, bisa ketemu muka, bisa ketawa ya. Mungkin ada baku ledek dan sebagainya, mungkin bercanda dan sebagainya, mengingat masa-masa itu luar biasa. Ini adalah kebahagiaan buat saya pribadi, kehormatan buat saya pribadi ya. Ini luar biasa, saya bisa ketemu, tidak ada lain, tidak ada tujuan lain. Kang Usman, hormat, silakan. Artinya yang tidak sama sekali saya ketemu hari ini, kita bisa ketemu sama sekali, ini luar biasa. Teman-teman dengan padatnya waktu, padatnya acara, saya memahami, memaklumi sekali. Mungkin ada acara keluarga, acara lain dan sebagainya. Terima kasih buat ringan langkah dan waktu dan tenaganya untuk bisa hadir. Saya tidak mengatakan undangan saya, undangan kita semua. Ini bukan saya tetapi kita semua untuk bisa hadir sama-sama di tempat yang luar biasa indahnya, ada hamparan ya, luar biasa. Kita tiap hari di kantor hanya lihatnya gedung dan sebagainya, masalah-masalah, mungkin hari ini bisa ketawa dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan semua yang hadir, tentu apa yang kita niatkan tidak ada niat yang lain-lain. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk tidak untuk diperdebatkan dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Siapa tahu atau pada waktu tertentu nanti kita adakan seperti ini kembali. Artinya tidak untuk diperdebatkan. Siapa? Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama Bapak guru kita ya, dengan susah payah, dengan waktu yang mungkin padat, berkenan hadir luar biasa. Artinya kita harus mencontoh beliau-beliau sebagai guru kita ya, sebagai panutan kita. Apalagi kita yang masih dianggap muda, beliau-beliau ini dulu kalau gurunya sudah masih begini, muridnya harusnya lebih tergina, lebih sebagainya, banyak lebihnya gitu. Saya tidak panjang lebar, saya yakin dari sekian banyak teman-teman pasti ada acara lain, maka saya tidak akan perpanjang. Tetapi yang terakhir tentu minta maaf, berkali-kali saya minta maaf, tidak ada kepanitiaan yang memang dibentuk secara resmi, tidak. Karena tadi sifatnya dadakan tidak ada perencanaan yang memang harus dibentuk panitia, ada seksi-seksi dan sebagainya, mungkin ada penerima tamu, kemudian seksi konsumsi dan sebagainya, tidak ada. Hanya kemarin kita minta tolong teman-teman, saya minta tolong untuk bisa difasilitasi, bisa dibantu untuk sukses dan lancarnya acara silaturahim dari alumni 85 dari SMA Muhammadiyah yang kita cintai ini. Untuk itu saya sebagai penggagas tidak hentinya lagi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh yang hadir. Dari awal pada satu ketika akhir acara pasti ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang menyinggung, hal yang tidak disukai mungkin. Untuk itu izinkan dari teman-teman semua untuk menyampaikan permohonan maaf. Sekali lagi tidak ada niat apapun, ikhlas, sekali lagi ikhlas karena Allah untuk bertemu, untuk silaturahim. Itu yang kita ingin cari, karena mahal silaturahim Bapak Ibu sekalian. Kalau kita flashback ke belakang pada saat Covid, apa boleh seperti ini? Kita mau jabat tangan aja nggak boleh, mau ketemu aja tutup ini begini. Nafas saja kita harus menggunakan masker.
Nafas seperti ini nggak boleh, harus pakai masker nafasnya. Artinya itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Saya tidak ingin memperpanjang. Sekali lagi izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Pak Guru, tetap kami mohon doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, kelancaran ya, membawa amanah istri kita, anak-anak kita semua. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa ketemu lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas Koko. Selamat datang Mas Kusman, Mas Nurkoyin, Mas Suryadi. Yang terakhir adalah artis cantik Mbak Barokah. Itulah tadi Mas Bambang Setiawahyudi yang memberikan inisiator untuk berkumpul di sini. Insya Allah kita akan berkumpul lagi di lain kesempatan, di waktu yang lain. Karena apa? Mas Bambang ingin sekali kumpul yang lebih besar. Yang lebih besar dari ini. Sebenarnya ini semua diundang. Tidak memandang IPS, tidak memandang IPA, tidak memandang jabatan dari tadi dikatakan Mas Bambang. Mas Kusman misalnya cari tidak dipandang itu. Jadi kita sama seperti dulu. Baiklah teman-teman sekalian dan Bapak Guru, acara yang pertama nanti yang kedua Bapak Guru, perwakilan dari Bapak Guru kita. Yang pertama tazkirah yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Suhardi. Waktu dipersilakan, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahur, Pak Maskur, Pak Jekpri, lebih khusus Rabono. Orang yang saya paling tidak lupa dari sisi wajah dan gayanya, ternyata sudah punya cucu. Dan semuanya murid-murid saya semuanya, saya hari ini sangat bahagia. Jadi begitu kemarin Mas Agus datang ke tempat saya langsung membatalkan acara karena jatah Jumat, Sabtu, Ahad itu saya di pondok. Mengapa demikian? Apa yang dilakukan oleh Mas Bambang ini sesuatu yang luar biasa, yaitu menyelenggarakan silaturahim. Silaturahim itu menyambung yang putus, menghubungkan yang belum tersambung, dan mengeratkan yang sudah erat. Itu silaturahim. Oleh karena itu silaturahim itu akan membuahkan hasil panjang umur. Panjang umur itu bukan menunda ajal. Panjang umur itu keberkahan. Jadi khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang panjang umur itu orang yang selalu memberi manfaat kepada sesama. Mudah-mudahan hari ini sedang saling memberi manfaat di antara kita. Dan sekaligus akan menambah rezeki. Rezeki yang paling di atas itu adalah sehat. Alhamdulillah. Saya sudah pasang ring 3. Tapi tadi bersyukur di antara murid-murid saya itu saya dianggap masih timur gitu. Luar biasa gitu. Mungkin itu karena setiap ketemu murid saya selalu berdoa, Pak, ketika salaman itu berdoa, Pak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat sehingga penuh manfaat. Nah, ternyata ada beberapa hal yang bagi saya sangat unik jadi guru itu. Saya ketemu Mas Bambang, saya juga sudah lupa.
di Masjid Baitur Rahman sebelum dia terbang ke Papua. Hampir setiap waktu ya, saya pas di Kaltim di sebuah restoran, saya ketemu murid saya, ternyata orang Blado. Dia pengusaha bibit pohon-pohon di sana, luar biasa, sukses membawa orang-orang kampung ratusan di sana untuk bekerja. Ya. Saya dihampirkan ke rumahnya, bahkan dia dengan bangganya menunjukkan tanahnya bahwa akan menjadi ibu kota negara. Saya ketemu seorang kolonel angkatan darat, karena saya punya perusahaan rental alat berat ke luar Jawa di Tanjung Priuk. Itu murid, dan alhamdulillah beliau membantu saya urusan-urusan saya. Pernah juga di Pemalang, Pak Awi sopir saya mungkin salah lalu lintas, tanpa sengaja, Mas Bambang, salah satu di antara polisi yang ada di situ murid saya. Tiba-tiba Pak Awi diloloskan untuk terus berjalan, padahal yang lain ada problem dan menyelesaikan masalah. Itulah guru. Tapi yang paling saya rasakan luar biasa mengerikan, suatu hari saya dari Sulawesi turun di Pelabuhan Udara Jawa Timur, Surabaya. Dulu belum punya bandara sendiri, bandaranya masih bergabung dengan Angkatan Laut. Ya. Saya turun, semuanya anak-anakku semua. Menariknya apa? Ada seorang ya berjaket, saya melihat apa baretnya, ini pasti tentara. Ya. Apa yang terjadi? Saya ditanya, Bapak namanya Teguh Suhardi ya? Iya. Bapak pernah jadi guru SMA Muhammadiyah Weleri ya? Iya. Mari ikut saya. Saya deg-degan itu. Ya, mari ikut saya. Saya sama anak saya almarhum. Ya, anak masih pada waktu masih umur mungkin 10 tahun. Naisila Dewi Marani. Terus saya ikut masuk ke ruang kantor beliau. Ya. Dia buka jaketnya, saya baca kalau nggak salah namanya Kristiono gitu. Saya dulu yang pernah ditempeling Bapak gitu. Jadi kata-kata itu, lalu saya dikasih teh botol dingin dan lain sebagainya, baru saya ingat, oh itu dulu anak IPS, rumahnya kangkung, kira-kira begitu gitu. Dia pada waktu itu mungkin pangkatnya di atas kapten gitu, Angkatan Laut. Ya. Betapa luar biasanya murid-murid saya ini. Ya. Ada yang carik seperti Mas Usman. Kusman Pak Usman. Ya. Itu paling tidak lupa karena dulu pemain bola. Rabbono sama pemain bola ini saya nggak lupa. Anak-anakku semuanya, saya selalu mengatakan ketika akan berpisah kepada kalian dulu, terutama yang pamit ke ruangan saya akan ketemu sampean 10 atau 15 tahun yang akan datang, dan saya akan ketemu sampean dengan penuh syukur dan penuh kebahagiaan. Hari ini saya merasakan Rasulullah pernah bersabda begini, pada suatu hari itu ada seorang muda, saya anggap seorang muda itu murid, datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sampai hari ini belum makan, saya minta makanan. Kata
anak muda itu oleh Rasulullah, kamu di rumah punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Apa saja satu disebut yang kira-kira bisa kamu sebut. Saya punya satu namanya bejana atau gelas. Itu pun sudah rimpil ya Rasulullah. Kamu pulang, diambil. Kemudian anak muda itu membawa gelas kepada Rasulullah. Anggap saja guru itu Rasulullah. Rasulullah itu guru. Kemudian oleh Rasul, gelas itu ditawarkan kepada para sahabat. Wahai sahabat, siapa yang mau membeli gelas ini? Ada seorang sahabat ngacung meskipun tidak manfaat, dia mau beli 1 dirham. Rasulullah enggak boleh. Siapa yang berani lebih dari 1 dirham? Ngacung seseorang sahabat dan dibelilah 2 dirham. Uang 2 dirham ini diberikan kepada anak muda. Hei anak muda, silahkan kamu pulang. Yang 1 dirham gunakan untuk kebutuhan keluargamu. Yang 1 dirham belikan kampak. Kapak. Apa itu? Ya mungkin kail gitu ya. Kapak itu alat untuk menebang kayu kira-kira gitu. Setelah dia beli kapak, datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, sudah saya manfaatkan uang itu dan saya sudah punya kapak. Apa kata Rasul? Anak-anakku semua, bawalah kapak itu dan kamu baru ketemu saya 15 hari yang akan datang. Ya. Atas ide itu maka anak muda itu membawa kapak dan 15 hari kemudian dia datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata anak muda itu, dengan kapak ini, aku hari ini memperoleh uang 10 dirham, hanya 15 hari. Anak-anakku semuanya, ada pesan apa dari ini? Bahwa 10 hari dari 2 dirham melipat berkali-kali sampai 10 dirham, 5 kali, 500% yang terjadi. Nah, kemudian apa yang terjadi hari ini? Saya membayangkan bahwa 30 tahun yang lalu Mas Bambang membawa kapak sampai Papua. Ada yang membawa kapak sampai Surabaya. Ada yang membawa kapak dengan profesi yang beraneka ragam. Pada hari ini 15 hari kemudian, 15 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian ketemu saya penuh syukur bahwa kalian telah pergi membawa kapak masing-masing dan berprestasi sesuai dengan kadar masing-masing. Alhamdulillah. Ini syukur saya. Oleh karena itu anak-anakku semua, sebagai terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Bambang yang punya inisiatif untuk menyelenggarakan silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini akan menjadikan kita terus-menerus menebar kedamaian kepada sesama. Siapa-siapa yang menebar kedamaian kepada sesama, maka yang di langit akan menebar kedamaian kepada kita. Siapa yang menolong dan membantu kepada sesama, maka yang di langit akan menolong dan membantu kita. Dan melalui silaturahim ini, siapa-siapa yang menutup aib saudara kita, maka yang di langit akan menutup aib kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sekalian, saya pertama menyampaikan terima kasih kepada inisiator
Mas Muhammad Bambang Setiawahyudi. Ini luar biasa bisa mengumpulkan teman-temannya, gurunya dalam satu forum. Itu kalau tidak ada pemrakarsanya tidak bisa. Tidak ada operasional di lapangan sudah tidak bisa terwujud. Saya ingin meralat apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi ada salahnya. Jadi ketika kemudian minta dikaplok saya, itu saya kaplok bukan sekali, saya kaplok 3 kali. Plok begitu. Ternyata dia setelah dikaplok itu bukan saya hanya dilepas, tapi naik pangkat. Nah itu. Oleh karenanya, jadi saya menambahkan setelah dikaplok tadi ternyata kemudian berikutnya dia naik pangkat. Nah saudara sekalian, saya tadi mendapatkan kesan sekilas bahwa Mas Muhammad Bambang Setiawahyudi itu di karir pendidikannya sudah puncak. Kata Pak Teguh sudah tidak ada tingkatan yang lebih tinggi karena beliau sekarang adalah Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi. Ya betul ya? Ya? Oh pendapatan daerah. Jadi sudah di posisi yang atas. Sudah tidak ada di atas lagi. Maka tadi saya bilang apakah mungkin bisa pindah ke Kendal. Karena biasanya kalau sudah lama merantau juga ingin pindah balik ke kampung halaman. Karena tidak bisa, tempatnya sudah tidak ada kalau sudah kadung tinggi itu. Jadi karir yang bisa ditindaklanjuti oleh beliau ya bagaimana supaya menjadi ya gubernur atau wakil gubernur. Nah itu, lah kita doakan. Saya rasa kita kalau nanti punya gubernur yang alumni SMA Muhammadiyah itu kita sangat bersyukur. Untuk itu kita doakan pada beliau supaya karirnya tetap naik, masih ada kesempatan beberapa tahun. Karena beliau sekarang umurnya masih 55 tahun, jadi 56 tahun, jadi masih ada kemungkinan 45 tahun. Saudara sekalian, kita mengingatkan bahwa bapak kita sudah banyak yang meninggal dunia. Ingat Pak Marjo ya, Pak Marjo itu mengajar biologi, ini sudah meninggal. Kemudian Pak Sulasi Muhlas, Pak Lasi itu mengajar fisika juga beliau sudah meninggal. Kemudian Pak siapa itu yang Pak Karyono kimia, Bu siapa bahasa Inggris, Bu bahasa Inggris apa? Ya, yang mengajar bahasa Inggris juga sudah meninggal. Pak Sumoyo, Pak Rusmoyo itu juga sudah mendahului kita. Kemudian Pak Abdul Syukur, Pak Daroji, Pak Gofar Ismail. Siapa lagi? Nah, masih banyak lagi guru-guru kita yang sudah meninggal. Dan yang tinggal sisa-sisa tinggal sedikit ini. Yang tidak hadir, yang masih hidup Bu Martini. Ya. Yang lain jadi sudah mendahului karena memang faktor usia. Oleh karenanya mari kita doakan beliau-beliau itu jangan sekedar kumpul, mari kita berdoa ya. Liridhoi ta'ala al-Fatihah. Saya mendoakan panjenengan mengikuti atau mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabghil jalali wal karim wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' wa tahulahum wa ghsilhum bima iwasal wa nakihim minal khataaya wa yunaqqa sabila biladanas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa adabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Yang kita doakan tidak hanya guru-guru kita tetapi juga teman-teman dari saudara-saudara semua, baik itu yang di IPA maupun yang di IPAS, di IPS, semuanya saja. Jadi kita yang masih hidup itu ingat teman-teman kita yang sudah mendahului, dan kita juga diharapkan bisa panjang umur sehingga bisa ngomong anak cucu kita sampai mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan hidup di dunia. Kita ingat bahwa kita kebahagiaan di dunia itu hanya sebentar dan akan segera berakhir, sebagaimana yang sudah-sudah kita saksikan. Oleh karena kita itu supaya ingat hidup itu hanya sebentar, yang sebentar itu untuk diapakan? Kan kita mati itu membawa amal. Nah, mumpung kita masih hidup, apa yang bisa kita perbuat untuk berbuat kebaikan? Karena kita sekarang ini termasuk kategori laibun walahwun. Apa itu? Bermain-main dan sendaguro. Kumpul jadi apa, ketemu orang jadi apa, karir jadi apa, itu laibun, permainan. Dan kita berkumpul, bersendaguro seperti itu. Nah, laibun walahwun. Kemudian waladarul akhiratu khairul ladzina yattaqun, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang takwa. Maka kita dalam keadaan apapun kita harus ingat akan kematian. Karena kematian itu akan menjadikan kita menunduk. Tidak akan kemudian kita melihatnya ke atas, melihatnya nanti akan ke bawah. Tidak akan rakus terhadap dunia, dan kita akan zuhud kaitan dengan kehidupan dunia. Demikian saya rasa pesan saya itu, mari kita melanjutkan sisa hidup kita. Masing-masing ada jatahnya, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan karir di dunia terus dicari boleh, tapi karir menuju akhirat juga dijaga. Saya sangat setuju dengan upaya Pak Bambang mengingatkan bersama dalam forum yang demikian ini. Cita-cita untuk menghadirkan forum yang lebih baik didukung oleh kita. Nah, perlu saya sampaikan, sekolah kita SMA Muhammadiyah Kweleri ini sekarang sudah menjadi MBS, Muhammadiyah Boarding School. Nah, sekarang menjadi sudah seperti pondok pesantren. Di sekolah kita sekarang banyak anak-anak yang sedang belajar menghafalkan Quran, belajar agama intensif, didukung. Oleh karenanya satu kesempatan nanti bisa berkunjung ke sana, ke sekolah, melihat-lihat perkembangannya bagaimana. Sekarang sudah berbeda. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.